Musim baru Liga Voli Korea perlahan mulai memanas, bahkan sebelum peluit tanda dimulainya pertandingan resmi benar-benar ditiupkan. Atmosfer persaingan di V-League kini semakin pekat, seiring dengan kembalinya satu persatu bintang-bintang asing ke tanah ginseng, usai menikmati masa rehat di negara masing-masing. Namun, dari sekian banyak kepulangan tersebut, ada satu nama yang seketika menyedot atensi publik voli Korea, bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Sebuah kepulangan yang tidak hanya menandai kembalinya seorang atlet, tetapi juga seolah membawa pesan tersembunyi, sebuah deklarasi tanpa kata yang membangkitkan kembali intrik dan rivalitas sengit di lapangan. Nama itu sudah sangat akrab di telinga para pecinta voli Korea. Dialah Giselle Silva. Oposite bertenaga kuda asal Kuba yang selama beberapa musim terakhir telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu mesin poin paling mematikan dan berbahaya di kompetisi V-League. Ia kembali menginjakan kaki di Korea Selatan, siap kembali memperkuat GS Chalters, tim yang telah menjadi rumah keduanya. Namun, kepulangannya kali ini berbeda. Sangat berbeda. Bukan sekadar kabar gembira mengenai kesiapan Silva di musim depan, melainkan sebuah perubahan yang langsung mencuri perhatian, bahkan sejak ia baru tiba di bandara. Ada sesuatu yang baru dari penampilannya. Sesuatu yang terukir permanen di tubuhnya. Ya, sebuah tato baru. Tato yang terlihat memanjang, menutupi sebagian besar sisi luar lengan kirinya. Bagi para penggemar setia yang selama ini mengikuti jejak karir Giselle Silva, tentu sudah tidak asing lagi dengan tato ikonik di lengan kirinya. Sebelumnya, lengan tersebut telah dihiasi dengan tato pohon palem, sebuah simbol yang begitu identik dengan dirinya, sebuah lambang yang memiliki makna mendalam bagi Silva sebagai perempuan Kuba. Pohon palem kerajaan, atau palma real, bukan sekadar gambar biasa. Ini adalah salah satu simbol nasional Kuba, sebuah pohon yang dikenal mampu berdiri tegak, menjulang tinggi, dan kokoh menghadapi terpaan angin badai dan segala cuaca ekstrim. Simbol ini sering dikaitkan dengan ketahanan, kekuatan, serta semangat pantang menyerah rakyat Kuba. Maka tidak heran, tato pohon palem itu seolah menjadi representasi sempurna dari karakter Silva sendiri, keras, kuat, dan pantang menyerah dalam setiap perjuangan di lapangan. Kini, simbol kekuatan tersebut seakan mendapatkan cerita baru, sebuah babak baru dalam narasi visual di tubuh sang atlet. Setelah menikmati liburan panjang di Kuba, Silva kembali ke Korea dengan penambahan tato yang signifikan, memberikan penampilan yang semakin berbeda, semakin matang, dan penuh makna. Kedatangannya di Korea Selatan pun disambut hangat oleh staf GS Chalters dan penerjemahnya di bandara, menandai kembalinya sang Chuban Express ke lingkungan klub yang sudah sangat ia kenal. Pada musim debutnya bersama GS Chalters, Silva langsung menggebrak dengan mencatatkan lebih dari 1.000 poin, sebuah torehan fantastis yang menempatkannya sebagai salah satu pencetak angka terbaik di seluruh kompetisi. Namun kali ini, bukan lagi statistik atau rekor poin yang pertama kali menjadi sorotan, melainkan lengannya. Lengan kirinya, yang kini dipenuhi tato baru. Tato baru tersebut terlihat membentang di sepanjang sisi luar lengan kirinya, dan yang lebih menarik, tato itu ternyata belum sepenuhnya rampung. Silva dikabarkan memang memiliki rencana ambisius untuk memperluas gambar tersebut hingga memenuhi seluruh bagian lengan kirinya. Namun, sempitnya waktu liburan memaksa proses tersebut harus dihentikan sementara. Bahkan, tato yang kini terlihat pun masih dalam proses penyembuhan, menyiratkan bahwa cerita visual pada lengan kiri Silva belum selesai. Masih akan ada bagian berikutnya yang kemungkinan besar akan dilanjutkan ketika ia mendapatkan kesempatan libur di kemudian hari. Lalu, muncul pertanyaan besar, apa sebenarnya makna di balik tato baru yang belum usai ini? Jawabannya justru membuat kisah ini semakin menarik dan penuh misteri. Di antara gambar-gambar baru yang menghiasi lengannya, terdapat sebuah simbol bola voli yang dibuat seolah-olah mengeluarkan cahaya, layaknya mentari yang baru saja terbit di sisi pantai. Sebuah gambaran yang mungkin terlihat sederhana jika hanya dipandang sebagai karya seni semata. Namun bagi Giselle Silva, gambar tersebut mengandung makna yang jauh lebih dalam dan personal. Bola voli, baginya, adalah kehidupannya, denyut nadinya, dan esensi eksistensinya sebagai seorang atlet profesional. Matahari yang terbit menggambarkan energi baru, sebuah semangat yang membara untuk memulai babak baru. Cahaya yang memancar dari bola voli itu, melambangkan harapan, optimisme, dan ambisi yang menyala-nyala. Sementara itu, gambar dirinya bersama sang putri di bagian bawah lengannya, seolah menjadi pengingat permanen bahwa di balik kerasnya kehidupan sebagai seorang atlet profesional yang selalu dituntut berjuang, terdapat keluarga kecil yang menjadi salah satu sumber kekuatan terbesarnya, fondasi yang tak tergoyahkan. Seolah Silva ingin mengatakan bahwa dirinya memasuki musim baru dengan energi yang sama sekali berbeda. Bukan hanya karena dirinya kembali bermain voli di level tertinggi, tetapi karena ada keluarga yang selalu mendukung,
Ada kebanggaan dari rakyat Kuba, ada para penggemar Korea yang setia, dan tentu saja, ada semangat baru yang membara untuk kembali bertarung di lapangan. Tato itu, pada akhirnya, seolah menjadi pengingat permanen, sebuah buku harian visual, bahwa setiap kali Silva merasa lelah, ia hanya perlu melihat lengannya untuk mengingat alasan fundamental mengapa dirinya masih terus bertarung, mengapa ia tak pernah menyerah. Namun, di balik makna indah dan personal tersebut, muncul satu pertanyaan lain yang membuat para penggemar voli Korea secara spontan mulai menghubungkannya dengan satu nama. Sebuah nama yang selalu menjadi bayangan sekaligus pemantik semangat baginya. Nama itu adalah Megawati Hangestri. Bagi penggemar setia Felix, nama Giselle Silva dan Megawati Hangestri bukanlah dua nama yang asing jika dibicarakan dalam satu kalimat. Keduanya adalah opposite. Keduanya sama-sama menjadi mesin pencetak poin utama bagi klub masing-masing. Dan keduanya pernah terlibat dalam persaingan sengit untuk memperebutkan gelar sebagai salah satu pencetak angka terbaik di kompetisi Korea. Silva bahkan pernah disebut sebagai salah satu rival utama Megawati ketika pemain kebanggaan Indonesia tersebut masih memperkuat Red Sparks. Pertarungan antara keduanya bukan sekadar pertarungan antara dua pemain asing biasa. Ada pertarungan gaya permainan yang berbeda, pertarungan mental yang tangguh, pertarungan konsistensi dalam menghadapi tekanan, dan tentu saja, ada pertarungan gengsi yang tak terhindarkan antara dua oposite top dunia. Silva memiliki pengalaman panjang di berbagai kompetisi internasional, ia dikenal memiliki serangan keras, akurasi tinggi, dan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan poin dalam jumlah besar di setiap pertandingan. Sementara Megawati, datang dengan kekuatan serangan tangan kirinya yang fenomenal, sebuah Megatron yang membuat namanya semakin besar dan disegani di Korea. Tak mengherankan apabila setiap kali kedua pemain ini berada di sisi lapangan yang berlawanan, perhatian penonton, kamera, dan seluruh analisis otomatis tertuju kepada mereka, menanti duel epik yang pasti akan terjadi. Kini, situasinya kembali berubah. Megawati telah menjadi bagian vital dari Hyundai Hillstatte untuk musim baru, sebuah tantangan dan pembuktian diri di klub juara. Sementara Silva, tetap menjadi salah satu senjata utama dan andalan GS Caltes. Artinya, rivalitas yang telah terbangun di musim-musim sebelumnya tersebut belum selesai. Justru, kini akan memasuki babak baru, dengan konstelasi tim yang berbeda, namun tensi persaingan yang sama. Disinilah muncul cerita yang jauh lebih menarik dan memantik spekulasi. Ada kabar yang beredar kuat di kalangan penggemar, bahwa semakin banyaknya tato di lengan Silva bukan hanya karena alasan estetika atau ekspresi diri semata. Ada yang menduga bahwa tato tersebut menjadi simbol perjalanan mental sang pemain untuk memasuki musim baru, sebuah bentuk penguatan diri. Yang visual. Terlebih, Silva akan kembali menghadapi banyak pemain besar di Felix, dan salah satu nama yang tentu saja tidak bisa ia hindari adalah Megawati. Sebagian penggemar bahkan berspekulasi bahwa Silva mungkin ingin membangun kembali rasa percaya dirinya setelah menjalani masa liburan yang panjang, menumbuhkan semangat baru yang terlihat nyata untuk menghadapi para rivalnya yang semakin kuat. Namun, penting untuk dicatat, bahwa hingga kini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa tato tersebut secara khusus dibuat untuk mengalahkan atau mendedikasikan diri untuk rivalitas dengan Megawati. Makna yang disampaikan oleh tato tersebut justru lebih berkaitan dengan energi positif, keluarga, kehidupan, dan semangat baru untuk dirinya sendiri. Tetapi dunia olahraga memang selalu memiliki sisi lain yang tak terduga. Sebuah narasi yang tercipta dari setiap gestur, setiap aksi, dan setiap simbol. Ketika seorang atlet kembali ke kompetisi setelah menjalani masa istirahat panjang, kepercayaan diri menjadi salah satu modal terpenting yang harus dimiliki. Dan Silva tampaknya ingin memasuki musim baru dengan identitas yang semakin kuat, semakin teguh, dan semakin siap. Lengan kirinya kini bukan lagi sekadar bagian tubuh. Lengan tersebut seakan menjadi sebuah buku perjalanan, sebuah narasi visual yang bercerita tentang jati dirinya. Pohon palem menggambarkan tanah kelahirannya, akarnya yang kuat di Kuba. Bola voli menggambarkan kehidupannya, gairahnya yang tak pernah padam untuk olahraga ini. Matahari menggambarkan energi baru, sebuah fajar baru dalam karirnya. Sementara gambar bersama putrinya menjadi simbol keluarga, sumber kekuatan dan inspirasi yang tak pernah habis. Jika kemudian para penggemar menghubungkan simbol-simbol ini dengan Megawati, itu adalah bagian tak terpisahkan dari cerita rivalitas yang sudah terbangun kuat di Felix. Sebuah narasi yang kini semakin kaya akan intrik. Yang pasti, kepulangan Silva ke Korea Selatan menjadi kabar yang tidak bisa dianggap remeh oleh tim lawan manapun. GS Caltes kembali memiliki senjata lamanya. Seorang oposite yang sudah sangat memahami atmosfer kompetisi Korea, seorang pemain yang mengetahui bagaimana kerasnya pertandingan di Felix, dan seorang pencetak poin yang sudah terbukti mampu membawa beban besar di pundaknya untuk memimpin tim.
Bahkan, kepercayaan penuh GS Chaltes terhadap Silva terbukti dengan perpanjangan kontraknya hingga musim 2026 hingga 2027, dengan nilai kontrak yang dilaporkan mencapai batas gaji pemain asing putri sesuai aturan KOFO. Itu menunjukkan satu hal, GS Chaltes masih percaya penuh kepada kapasitas dan determinasi Silva. Dan Silva tentu tidak kembali ke Korea hanya untuk sekadar menjalani musim. Ia kembali untuk bertarung, untuk memenangkan setiap poin, dan untuk meraih kejayaan. Di sisi lain, Megawati juga datang ke musim baru dengan cerita yang berbeda, dengan pengalaman yang lebih matang. Ia bukan lagi pemain yang baru beradaptasi dengan budaya dan gaya bermain di Korea. Kini Mega datang sebagai salah satu nama besar, sebuah ikon, yang sudah sangat memahami atmosfer sengit Felix. Dan yang paling menarik, keduanya sekarang berada di klub yang berbeda, menciptakan dinamika rivalitas yang semakin segar. Silva dengan GS Chaltes, Megawati dengan Hyundai Hillstatte. Dua oposite terbaik. Dua mesin poin yang tak terbantahkan. Dua pemain asing dengan karakter dan gaya bermain yang berbeda, namun di satu kompetisi yang sama. Menariknya, belum ada satu pertandingan pun dimainkan. Belum ada peluit pertama dibunyikan. Belum ada smash mematikan yang dilepaskan. Belum ada blok kokoh yang menahan serangan lawan. Belum ada satu angka pun di papan skor. Tetapi cerita persaingan antara Silva dan Megawati sudah mulai diperbincangkan, sudah mulai terasa gaungnya. Kepulangan Silva dari Kuba seolah menjadi tanda bahwa salah satu ancaman terbesar di Felix telah kembali. Dan kali ini, ia kembali dengan sesuatu yang berbeda. Tato baru. Semangat baru. Energi baru. Serta motivasi baru untuk menjalani musim yang jauh lebih berat dan menantang. Tato pohon palem di lengannya tetap menjadi simbol tanah kelahirannya, akar identitasnya. Sementara bola voli yang bersinar seperti matahari seakan menjadi simbol bahwa Silva ingin membuka lembaran baru yang lebih gemilang dalam karirnya. Namun ketika matahari baru itu mulai terbit, satu bayangan besar juga sudah menunggu di hadapannya, siap untuk diatasi, siap untuk dihadapi. Bayangan itu tak lain adalah Megawati Hangestri. Apakah Silva benar-benar merasa canggung menghadapi Mega? Apakah tato baru itu memiliki kaitan langsung dengan persaingan mereka? Atau justru semua itu hanyalah spekulasi dan imajinasi liar para penggemar yang haus akan drama di lapangan? Satu hal yang pasti, jika keduanya kembali berhadapan di lapangan, tidak akan ada ruang untuk rasa takut. Tidak ada ruang untuk keraguan. Silva akan datang membawa kekuatan Kuba, semangat pantang menyerahnya. Megawati akan datang membawa kekuatan Indonesia, ambisi untuk kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu oposite paling berbahaya di Korea. Satu dengan simbol pohon palem dan matahari di lengannya, mengukir kisah perjalanannya. Dan satu lagi dengan ambisi untuk kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu oposite paling berbahaya di Korea. Musim baru bahkan belum dimulai. Tetapi rivalitasnya sudah terasa. Dan ketika Giselle Silva serta Megawati Hangestri akhirnya berdiri di sisi lapangan yang berlawanan, kita akan melihat apakah tato baru itu benar-benar hanya menjadi simbol energi baru Silva atau justru hanya awal dari pertarungan sengit yang jauh lebih besar. Salam olahraga, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.